Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun sobat YouTube dimanapun berada. Di video kali ini saya Eko Tambak 81 akan membuat konten tentang cara mengaji tembok yang rata, mulus dan juga menjulang, guys. Jadi yang pertama-tama setelah diplester 2 atau 3 hari ya guys, setelah pemplesteran kita siram temboknya secara perlahan ya guys, seperti video ini. Jadi kami siram menggunakan gelas, buat gelas secara perlahan ya guys. Tujuannya supaya air itu meresap ke dalam plesteran, jadi air tidak langsung bablas ke lantai ya guys. Kalau kita menggunakan selang ini atas bawah nggak apa-apa ya, dari atas kamu bawah ya, jadi nggak meresap. Terus siapin ajian Nanti aja. dampaknya Udah. itu bisa retak-retak ya guys. Kalau kita menggunakan air yang keras pakai selang, itu dampaknya sering terjadi retak rambut setelah diaji ya guys. Jadi ini pengalaman kami selama di proyek pembangunan gedung ya guys. Langkah demi langkah kami lalui. Jadi ini adalah cara yang paling efektif. Dan juga cara yang paling maksimal hasilnya guys. Jadi mungkin di dunia proyek, khususnya bagi pemula di bidang pembangunan, ini sangat bermanfaat ya guys. Kemudian cara membuat ajian itu kita sedikit demi sedikit ya guys, seperti contoh ini ya. Jadi pakai sendok, jadi diubur-ubur, itu bahasa Jawanya tuh, ditabur secara pelan-pelan ya guys. Ada juga yang menggunakan cara semen kering dimasukkan dalam timba kecil terus direndam ya guys. Kalau ini tidak begitu berpengaruh ya guys. Yang penting hasilnya ketika untuk pengolesan ajian pertama itu jangan terlalu encer ya guys. Jadi harus sedikit kental supaya pertama mudah diambil pakai sendok, yang kedua mudah untuk dilengketkan ke tembok ya guys, atau digelar, bahasa Jawanya itu digelar menggunakan raskam. Itu lebih cepat rata ya guys. Kalau terlalu encer itu kurang maksimal ya guys, jadi banyak belepotan. Ini kurang lebih direndam selama 10 menit sampai 15 menit ya guys, supaya airnya benar-benar meresap ke semen. Jadi gini ya guys, secara perlahan. Ember timba dikasih air, itu kan ada garisnya ya guys. Biasanya setiap ember adukan tuh ada garisnya. Nah, itu kita batas airnya di batas garis yang paling bawah ya guys. Itu sebetulnya sudah dibuat cara jangan lupa di subscribe. Sudah dibuat ukurannya ya guys, maksud saya untuk membuat ajian.
Setelah selesai membuat ajian, kita mulai proses pengolesan aci ke tembok ya guys. Jadi caranya itu kita oleskan dari bawah ke atas. Jangan lupa Dari subscribe. bawah ke atas ya guys. Arep ngene. Jangan lupa subscribe. Arep ngene. Pertama itu arah vertikal dulu ya guys, baru ke horizontalnya. Jadi seperti video ini, kita digelar dari bawah ke atas secara berurutan ya guys. Kita ulang 2-3 kali pengolesan sampai betul-betul rata ya guys. Nah ini ya guys contohnya, kita gelar dari bawah ke atas ya guys secara vertikal. Baru nanti setelah 2-3 kali kita keraskannya, diarahkan secara horizontal ya guys. Jadi yang utama, yang pertama kali kita lakukan itu adalah dari bawah ke atas secara berurutan ya guys. Dan pengambilannya itu juga harus standar ya guys, misalkan 1 sendok ya 1 sendok terus ya guys. Jadi supaya takarannya itu sama. Kalau setengah sendok ya setengah sendok terus ya guys, tergantung pengambilan kita di awal tadi. Kalau kita pengambilan ajiannya 1 sendok ya kita gunakan 1 sendok terus ya guys, supaya betul-betul rata. Jadi selain itu, hal yang terpenting ini adalah ketika mengaji tembok, bentangan panjang dan tinggi ya guys, kita itu perlu minimal 2 orang ya guys, 3 orang pun boleh. Jangan lupa Ada yang ngoles channel Eko Gombong. Kok gombong? Kok tambak? Oh, Eko tambak. Aduh ora jelas ya lah, tukangnya ora jelas ya. Sing pada nganggur, pon Jangan makan. lupa ya guys, Aja dah mau mak. di like, Masih memakai. share, komen, dan juga subscribe jika video ini bermanfaat ya guys. Oke, jadi seperti ini yang kita lakukan ya guys, supaya nyatu. Oke guys, Jadi atas Jangan lupa dipoles, di-subscribe. bawah juga dipoles, atas bawah dipoles. Dalam proses ini kami menggunakan 4 orang ya guys. Jadi 2 orang di atas, 2 orang di bawah. yang rata ya Yon. Yang di bawah pun sama ya guys. Pengolesan ajian tuh dari bawah ke atas secara vertikal ya guys, terus ke arah horizontal secara berurutan, supaya hasilnya itu betul-betul bagus. Rata, mulus, juga mengkilap ya guys. Untuk proses mengkilap sendiri itu nanti kita akan menggunakan spon ya guys. Spon ya, ukuran kira-kira itu 10 kali 20 cm ya guys. Jadi kalau bisa tuh mungkin ada juga yang menggunakan sendal jepit ya guys, tapi kurang maksimal kalau karena potongannya kecil. Jadi kalau potongannya besar itu hasilnya lebih bagus ya guys, lebih maksimal. Dan selain itu, setelah pengolesan udah rata ya guys, kita tarik kembali menggunakan raskan
betul-betul rata ya guys, seperti contoh di video saya kali ini. Nah ini kita menggunakan patokan guys, jadi yang baju udah turun itu guys, baju merah 2, satu lagi baju putih. Setelah kering, nah ini ya guys yang tadi saya bilang, kita gosok secara memutar-mutar atau diguyur-guyur ya guys, cara bahasa Jawanya itu diguyur menggunakan spons ya guys, sampai betul-betul rata mulus, kita mengkilap lagi ya guys. Ini yang tembok yang panjang udah mulai kering, udah digosok pakai spons. Ini udah ini ya guys, gelar lagi ya guys tembok yang rendah. Jadi selain hasilnya rata, mulus dan mengkilap, juga lebih cepat ya guys, tidak memerlukan banyak waktu ya guys. Jadi ukuran tinggi tembok ini 3,3 meter Subscribe dan panjangnya itu 9 meter ya. Halo. Ke 1 jam aja udah hampir selesai ya guys, nggak perlu lama, hasilnya juga maksimal ya guys, bagus, rata, mulus. Pakai friend. Tuh digosok pakai apa pak? Pakai friend. Oke guys, kiranya Pakai friend. video kali ini Gosok menggunakan tentang spons ya guys. cara mengaji tembok yang rata dan mulus dan gelap. Sampai di sini ya guys, jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe agar saya lebih semangat lagi membuat video atau konten-konten berikutnya di bidang pembangunan, kuli proyek, kuli bangunan, Udah gelar lagi guys. dan juga kuli pencari nafkah. Terima kasih yang telah menonton video saya, semoga bermanfaat untuk para tukang bangunan, khususnya bagi para pemula di bidang pembangunan. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.